ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, terutama nikmatul iman wal islam, nikmatus sihah wa nikmatur raha, nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita semua bisa hadir, yaitu dalam rangka melaksanakan sholat isya dengan berjamaah, dan kita bisa hadir menghadiri salah satu dari taman-taman surga, yaitu majalisul ilmi, yang mana Rasulullah SAW mengingatkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, dalam rangka untuk menghadiri majalisul ilmi, maka Allah akan mudahkan baginya itu jalan menuju surga. Dan semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini Allah mudahkan masuk ke dalam surganya, amin Allahumma amin. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimahullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Wajiz, yaitu Fiqh Sunnah fi Kitabil Aziz, yaitu yang dikarang oleh Syekh Abdul Adzim bin Badawi Al-Khalafi, yaitu kita masuk bab tentang wajibnya mengadakan walimah. Jadi masih perkara tentang fikih munakahat, hukum-hukum berkaitan dengan masalah pernikahan. Jadi setelah seseorang, yaitu seorang laki-laki dan perempuan itu melaksanakan pernikahan, ijab dan qabul, maka di sini Rasulullah SAW perintahkan kepada kaum muslimin, yaitu untuk mengadakan walimah, atau istilahnya itu resepsi prosesi pernikahan, ya. Diterangkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau itu berkata kepada Abdurrahman bin Auf agar menyelenggarakan yaitu walimah, sebagaimana beliau katakan, an Buraidah ibnil Husayb qala lamma khataba Aliyun Fatimata radhiyallahu anha qala Rasulullah SAW innahu la budda lil arusi min walimatin. Tak kala Ali bin Abi Thalib itu melamar Fatimah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada perkawinan itu harus ada walimah. Ini menunjukkan bahwa suatu pernikahan itu hendaknya itu diumumkan, Pak, disampaikan kepada saudara, tetangga, ya, teman-teman, ya. Nah, jadi yang namanya pernikahan itu hendaknya kalian beritahukan. Jangan sampai pernikahan kok sembunyi-sembunyi. Istilahnya apa? Nikah kok siri. Nah, maka dalam kitab-kitab fikih tidak ada istilahnya bab nikah siri. Ya nikah itu ya nikah. Dan hendaknya ketika kita menikah itu diumumkan, disampaikan kepada orang lain sehingga tidak timbul fitnah. Bahwasanya si fulan dan fulana itu telah menikah. Kalau nikah siri otomatis akan timbul curiga. Itu kenapa ada seorang laki-laki tinggal di situ, Pak? Ya. Pasti akan timbul pertanyaan. Ya sudah nikah, Pak. Namun kenapa disembunyikan? Ya. Jadi yang namanya nikah ya ketika terpenuhinya rukun-rukun nikah memang itu sah. Adanya calon temanten, wali, ya, dua orang saksi, adanya ijab qabul, mas kawin, ya. Apabila itu sudah terpenuhi itu sah. Namun Rasul katakan hendaknya dia adakan walimah, yaitu dengan mengundang
tetangga, saudara, kerabat dan sebagainya. Walaupun hanya dengan menyembah. Di hadis yang lain, aulim walau bisatin, adakan walimah meskipun dengan hanya menyembelih seekor kambing. Ya. Ini perintah Rasul. Ya. Jamaah rahimani wa rahimahullah. Cuma di sini ada beberapa perkara yang hendaknya kita perhatikan ketika kita itu mengadakan walimah. Ya. Di antaranya adalah hendaknya ketika kita mengadakan walimah itu dilaksanakan maksimal itu 3 hari. Ya. Jadi ya tidak terlalu mewah, juga tidak sederhana sekali. Saya sampai apa tidak mengadakan walimah. Ya. Tetap diadakan walaupun itu mungkin sederhana. Ya. Karena hal ini pernah dinukil dari Nabi kita Muhammad SAW. An Anasin qala tazawwaja an-nabiyyu sallam Safiyah wajala itqaha sadaqaha wajala al-walimata salasata ayamin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia bertutur, Nabi kita Muhammad SAW menikahi Safiyah dan menjadikan pemerdekaannya itu sebagai maharnya, dan beliau mengadakan walimah selama tiga hari. Ya, sini. Jadi boleh kita mengadakan resepsi itu selama tiga hari. Ya. Mungkin orang yang terkenal, Pak, pejabat misalnya, kayak Pak Jokowi kemarin tuh mungkin sampai 3 hari, gitu. Hari pertama untuk apa? Kalangan pejabat. Hari kedua untuk pengusaha, ya. Ketiga untuk rakyatnya dan sebagainya. Namun sebenarnya dalam walimah di sini tidak dibeda-bedakan. Hendaknya orang yang kaya dan orang yang miskin ini semuanya itu diundang. Ya. Tidak dibeda-bedakan. Maka perkara yang kedua, selain setelah mengadakan walimah selama 3 hari, hendaknya mengundang orang-orang yang soleh di sini, orang-orang yang baik, baik yang kaya maupun yang miskin, yang fakir, semuanya itu diundang. Rasulullah SAW bersabda, la tusakhif illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah kamu itu bersahabat kecuali dengan orang mukmin, orang yang beriman, dan jangan pula menyantap makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ini anjuran apa? Mengundang orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh itu diundang. Ya. Dan juga jangan membeda-bedakan undangan. Maka Rasul mengatakan, syarrut ta'ami ta'amul walimah yamna'uha mayatiha wa yud'a ilaiha mayyabaha wa man lam yujib ad-da'wata faqad asallaha wa rasulah. Seburuk-buruk hidangan ialah hidangan walimah, di mana orang yang berhak mendatanginya yaitu orang-orang miskin. Mereka adalah orang-orang yang lebih berhak untuk menghadiri walimah. Nah, orang miskin tuh biasa makannya kan sederhana, Pak, ya. Ketika diundang makan-makan lu seneng, Pak. Wah, mangan geden, Pak, ya. Biasanya kira atau mangan iwak, ayam ra tau, Pak. Iki diundang lu seneng banget, ya. Mereka sebenarnya orang yang lebih berhak untuk diundang. Itu dilarang untuk mengambilnya. Justru ketika ada orang miskin kedatang itu dilarang. Ya. Maka ini hidangan yang paling jelek. Kadang ada security-nya jaga. Oh, ini orang duwe rasa minggir-minggir sih. Ini khusus pejabat misalnya itu. Nah, ini khusus untuk orang kaya. Si wong sugih prasmanan, si wong ra duwe pupukan wae, gitu. Nah, ini berarti kan beda-bedakan. Ya. Dan sedangkan orang yang enggan mendatanginya yaitu orang-orang kaya itu diundang agar memakannya. Ya. Padahal belum tentu orang kaya itu nek diundang teko, Pak. Ya. Jadi apa? Karena Pak, mereka sudah biasa makan enak. Ketika jagung ngono sego kaya ngene ya kadang itu. Kadang enggak dimakan. Ini. Dan barang siapa yang tidak memenuhi undangan, maka sungguh ia bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Dapat kita ambil suatu kesimpulan ketika kita mengadakan walimah resepsi pernikahan, hendaknya saudaranya, keluarganya, kerabatnya, tetangganya, kenalannya, sahabatnya itu semuanya diundang.
tanpa membedakan baik dia itu kaya atau miskin. Apakah kerjanya itu buruh, karyawan, apakah pegawai, semuanya itu tanpa membedakan. Dan hendaknya bagi yang diundang untuk walimah itu hadir, kecuali kalau ada udzur syar'i, ya, karena misalnya sakit atau karena mungkin sedang safar, ada acara lain yang itu lebih penting, maka di sini hendaknya mereka itu menghadiri undangan tersebut. Di mana Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Jika salah seorang di antara kalian itu diundang untuk menghadiri walimah, maka hendaklah ia menghadirinya. Ini hadis muttafaqun alaih. Ya. Disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Jadi ketika kita dapat undangan itu ulem, gitu. Maka sebisa mungkin apa? Kita itu untuk hadir. Cuma yang jadi masalah kan karena kebiasaan Pak ya. Kalau di orang Arab sana yang namanya kita diminta untuk hadir makan itu ya datang untuk makan-makan Pak ya. Karena apa? Ini syukuran. Ya. Syukuran karena sudah melaksanakan pernikahan anaknya, putrinya menikah, dia merasa senang, gembira, akhirnya apa? Mengajak saudaranya, tetangganya, temannya untuk hadir untuk makan-makan. Nah cuma kalau di sini kan budayanya iki diundang makan-makan ini ya kudu nyiapke apa? Sumbangan. Lah dadi masalahnya di situ. Lah engko piye aku ora ndek duit. Mosok go teko mangan tok gratis gitu. Perkewuh Pak nggih. Ya. Yo biasanya yo nyumbang kan ngono lho. Nah inilah. Ini hanya adat saja, urf. Ya. Kebiasaan dari masyarakat Indonesia nek jenenge wong duwe gawe diundang kuwi ya nyumbang. Yang namanya sumbangan itu apa? Seikhlasnya, semampunya. Nek pas duit oke ya nyumbangnya 100. Nek ra duwe ya 50. Ya. Lah ini. Nek ra duwe tenan, ya kepepete ra duwe tenan ya teko mangan wae. Tidak nyumbang ya ndak apa-apa. Ya cuma kadang tuh orang Jawa kuwi niteni kok. Aku ndek tahu jagung rono ping 3. Heeh. Pandhe gawe mantu aku teko nyumbang beras 10 kilo, gitu. Neh mantu meneh kepindho aku nyumbang gula teh 10 kilo gitu. Ping 3 neh ngamplope 100.000, bes aku digawe kok gur bali siji. Ya ta? Nggih mboten? Oh, berarti dianggap niku potangan jenenge. Lah aku ndek ping 3 gur bali siji, berarti utangku urung bali mau. Lah, maka jangan dianggap ini sebagai potangan. Kadang kita tuh seperti itu, Pak. Niteni potangan nyumbang dadak ditulis barang kok. Lah yo tambah repot to niku. Si fulan tulis 100.000, si fulan neh gula teh gitu. Ora usah ditulis. Wong jenenge sumbangan sak ikhlase. Nah, maka ndak perlu ditulis. Tapi ini budaya yang baik ya. Masalah tadi sumbang tadi kan kita saling tolong menolong. Maka Rasul mengatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian itu dalam ketakwaan dan kebaikan, dan janganlah kalian itu saling tolong menolong ala ismi wal udwan dalam perkara dosa dan maksiat. Maka selama itu perkara yang baik ya, kita membantu saudara kita, maka itu ya silahkan. Cuma tadi apa? Semampunya, menurut kadar kemampuan kita masing-masing. Kalau kita memang betul-betul tidak mampu, ya sudah, ora usah direwangi golek utangan. Ya ta? Lah nek pas kayak kemarin tuh apa Dzulhijjah besar niku nganti sedina pernah tanggal 23 niku, Pak. Sedina kula ngejake 23 nganti ya. Jare 28. Ning sing 5 kula jokke bengi. Nah, ini. Malah Muharram Suro longgar, mboten manten. Ya ta? Malah justru sebenarnya orang yang punya hajat di bulan Muharram itu duit cucuk, sumbangan utuh ya toh. Biasanya ki nek pas besar ki duit 100 didum loro telu ya. Iki 100 nggo siji tok ya toh. Berarti utuh niki. Nampane penuh, maksud utuh itu penuh. Nah, ini. Nah, maka nanti ada perkara-perkara yang perlu diperhatikan ketika kita tuh mengadakan walimah. Ya, ini. Jadi kita hendaknya hadir. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang hendaknya kita itu menghadiri undangan walimah. Sampai-sampai ketika kita berpuasa pun kita tetap diminta untuk hadir. Nah terus ngapain, Pak?
Lah poso kok jak mangan-mangan, gitu. Ya minimal apa? Kita mendoakan. Maka Rasul mengatakan idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib wa in kana muftiran falyat'am wa in kana sha'iman falyusallun. Yakni doa. Apabila seorang di antara kamu itu diundang untuk menghadiri undangan makan, maka hendaklah ia itu hadir. Jika ia sedang tidak berpuasa, maka makanlah. Namun ketika kamu sedang puasa, maka berdoalah. Minimal apa? Mendoakan shahibul hajah, mendoakan temanten yang baru saja menikah. Namun di sini diterangkan oleh para ulama, hendaknya bagi yang berpuasa sunnah itu membatalkan puasanya. Maksudnya apa? Dia berbuka. Lah mosok, ya toh? Dulure digawe mantu malah poso, ya toh? Tanggane digawe mantu malah poso. Lho rasane piye? Ya coba jenengan ditunggal. Ngerti aku duwe ponakane dadi mantan malah poso kabeh mangan-mangan re mulu mangan-mangan. Maka hendaknya apa? Dia berbuka untuk tidak berpuasa. Ya. Ini yang paling utama, ya. Karena puasa sunnah kan nanti bisa puasa di hari yang lain, bisa puasa Senin Kemis, ya. Nah, kalau memang hari ini Senin pas barengi, tonggo digawe mantu, ya kan bisa puasa Senin berikutnya. Ya, maka lebih diutamakan apa? Ini, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hendaknya kita juga mendoakan, ya. Mendoakan shahibul hajah dan juga temanten yang baru saja melangsungkan pernikahan. Diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Yang ini kadang kita lupa, Pak. Kadang kita tuh jagongnya juga butuh kumpul-kumpul jagongan, gitu. Nah, ketemu koncone ngabrol ngalor ngidul, gitu. Lupa akan apa? Berdoa. Mendoakan bagi shahibul hajah, orang yang punya hajat. Gitu. Yang punya hajat kan betul-betul menyiapkan, Pak, gitu. Sarana prasaranya menyiapkan, masak, gitu. Makan yang begitu banyak, kita diberi makan, gitu. Maka hendaknya kita mendoakan. Diterangkan dalam sebuah hadis dalam Mukhtasar Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa yang kita panjatkan bagi orang yang mengadakan walimah atau shahibul hajah atau tuan rumah. Mohon ini untuk dihafalkan, Pak. Kebanyakan kita tuh nggak pernah baca doa ini, yaitu Allahumma gfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Sekali lagi, ya Allah ampunilah mereka, ya. Warhamhum, ya Allah rahmatilah mereka. Wa barik lahum, ya Allah berikanlah keberkahan kepada mereka fima razaqtahum, terhadap apa-apa yang telah kau berikan rezeki kepada mereka. Nah, ini doa yang hendaknya kita baca. Saya ulang lagi, monggo ini dibaca bersama-sama, Pak, nggih. Kenapa nggih? Nah, 3 kali monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Allahumma gfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Allahumma gfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Pon apa nggih? Gampang kok, ya ta? Dereng. Nanti diulangi lagi ya, dihafalkan. Kemudian tidak lupa itu mendoakan bagi temanten yang baru saja melangsungkan pernikahan. Kalau ini salah apa ini? Karena ini ulam banyak tulis, Pak, nggih, dalam. Nah, ini barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Monggo kita baca sama-sama. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, ini doanya.
Jadi jangan hanya mendoakan mantennya, bapaknya, walinya yang punya hajat itu sing ragat oke gitu. Ya, itu juga didoakan. Ini Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fi ma razaqtahum. Ini doanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ketika kita mengadakan walimah hendaknya meninggalkan atau menghindari perkara-perkara yang dilarang. Ya. Karena Rasulullah SAW pernah ketika beliau itu diundang makan, kemudian di suatu rumah itu terdapat gambar-gambar makhluk yang bernyawa, dan beliau itu kembali pulang, tidak jadi masuk. Ya. Diceritakan dalam sebuah hadis dari Ali kalau nggak salah ya, bin Abi Thalib ya, di sana pernah Rasulullah SAW dari Ali ya, di sini dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata, saya itu pernah ya memasak makanan lalu mengundang Rasulullah SAW, lantas beliau datang ya, lalu melihat ke dalam rumah itu terdapat lukisan, maka beliau pulang. Lalu Ali bertanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau itu pulang? Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dalam rumahmu terdapat korden yang banyak lukisan, dan sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah, ke dalam suatu rumah yang di situ ada banyak gambarnya. Ya, ini padahal mungkin hanya orang menganggap itu sepele Pak ya. Namun bagi Rasul ini perkara yang ya saya dianggap maksiat, dianggap dosa. Jadi ini menunjukkan apa? Tidak boleh suatu rumah itu di dalamnya ada lukisan-lukisan atau gambar-gambar makhluk bernyawa. Ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang rumahnya itu ada gambar-gambar lukisan ya, gambar manusia, binatang, makhluk hidup lah intinya, ini hendaknya dicopot, dilepas ya. Nah, terus bagaimana apa ya guru rumah cat polosan ngono renek apa-apane ya, maka di sini boleh gambar atau lukisan selain yang bernyawa ya, pemandangan alam, gunung, sungai ya ta, kali gerak, apa lagi itu bunga-bunga, tumbuhan, maka itu boleh saja ya. Adapun tulisan kaligrafi ini terjadi khilaf gitu. Apakah itu boleh? Karena dianggap ya itu masuk ayat Al-Qur'an kudu jadi pajangan ya. Maka kalau bisa untuk tidak ya, ini juga termasuk. Maka ya gambar-gambar selain makhluk yang bernyawa. Termasuk di sini menghindari perkara-perkara maksiat. Di situ ada kemaksiatan. Kita digawe mantu walimah, ternyata di situ malah justru apa? Menimbulkan maksiat. Contohnya apa? Digawe mantu malah nyewa apa nanggap apa? Campur sarinan, woyo-woyo, akhirnya banyak orang datang ke situ minum minuman keras gitu. Nah, maka kalau seperti ini dihindari. Yang digawe ya biasa saja, ya kan? Tidak perlu seperti itu, ya kan? Apa yo ora oleh to Pak, wayah seneng-seneng aku nanggap campur sari gitu ya. Nah, tapi kalau di situ ada mungkin musik, nyanyian dan sebagainya, itu menimbulkan gitu madorot yang lebih besar, maka ini hendaknya dihindari. Lah apa yo Islam ki ora enek acara sing hiburan toh. Ya, kalau zaman dulu ya ada Pak, yaitu membaca syair ya. Kalau main musik ya rebana ya kan. Maka yang seperti ini tidak ada masalah. Tapi kalau musik-musik yang tadi sing marahi mau jugitan, kemudian minum-minuman keras, mabuk-mabukan dan sebagainya, maka di sini dihindari. Ya. Lebih-lebih pernikahan, resepsi yang di situ ada unsur kesirikan. Kadang ada Pak nggih digawe mantu nganggo adat Jawa sing tulen ngenten niku lho. Basahan, terus nganggo ditemokke ya to, mantening mlaku ngidak ndok ya to. Nganggo napa nika? Sing anggo wedhuk sapi niku apa jenenge? Zaman kula cilik enten niku. Sing bentuk kotak sing dienggo ngeluh sapi niku apa jenenge niku? Lah, pasangan. Nah, terus enten takire, ya toh, kembang macam-macam lah. Lah kalau memang di situ nanti ada keyakinan-keyakinan, ya toh.
maka ini hendaknya dihindari. Karena ada orang punya Jawa itu punya keyakinan kombelah hingkung ya toh, dikek dhuwur remcak. Terus nggon pojokan desa dikek takir-takir ya toh. Nganggo ndok, nganggo pitik cilik. Ngenten niku. Nah, maka yang seperti ini berarti ada unsur keyakinan-keyakinan, kesirikan-kesirikan. Maka kalau ketika kita punya hajat, punya gawe, tidak perlu seperti itu. Kita pasrahkan bahwasanya Allah itu yang memberi keselamatan, yang dapat menolak bala gangguan ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk apa? Dalam menentukan hari, Pak. Jadi yang namanya semua hari itu baik, semua bulan itu baik. Nah ini kadang orang Jawa itu tadi mau nyingkiri apa bulan suro. Nah, ora enek wong digawe manten pas suro niku. Nganti kok ya heran. Lha kok dadi manten kok ya dinge tanggal 23 kabeh ki ya ngopo aku. Lah wong liyane wae jek longgar kok. Golek dina ning kuwi kabeh. Gek jake jam 8 kabeh. Nganti heran ten niku. Nganti tak teke Mbak, opo ya liyane ora mboten niku Pak terus baik. Kan jam 8 niku. Mbok ya sesuk piye apa sesuke neh apa? Mboten. Engko malah enek cilaka lah ngeten niku. Lah ini. Maka di sini kita hindari keyakinan-keyakinan seperti itu. Jadi semua hari itu baik. Memang ada beberapa yang di situ Allah itu mengistimewakan bulan. Namun ini ada nasnya. Memang Allah sendiri yang memujinya. Salah satunya adalah bulan Muharram itu. Jadi sebenarnya bulan Muharram itu adalah bulan yang mulia. Bukan bulan sial yang diyakini oleh kebanyakan. Nah, ini justru ada keyakinan seperti ini kita hilangkan. Ya, justru bulan Muharram ini bulan yang mulia. Sampai Allah mengatakan inna iddatas syuhuri indallahi isna asra sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalika dinul qayyim. Ini disebutkan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Nah, sasi ana ping 12 Pak nggih. Nah, ini salah kita sudah hafal. Ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu dia Allah itu menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Ini bulan haram. Di bulan haram ini hendaknya kita memperbanyak ibadah. Kenapa? Karena pada bulan ini Allah akan lipat gandakan. Jadi ibadah yang dikerjakan pada bulan haram itu akan Allah lipat gandakan sampai 70 kali lipat. Demikian juga sebaliknya. Dosa, maksiat yang kita kerjakan di bulan haram itu juga sama akan dilipat gandakan. Jadi ini hendaknya kita hati-hati. Ya. Sampai mulianya kita kaum muslimin itu diperintahkan untuk apa? Puasa. Ya, maka dulu orang-orang Yahudi itu biasa puasa. Yang namanya puasa apa? Asyura, yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram. Ya. Maka melihat hal itu Rasul katakan sumu yauma Asyura, ya. Puasalah kalian itu pada tanggal 10 Muharram, yaitu puasa Asyura. Ya. Karena orang muslim itu lebih berhak untuk melaksanakan puasa. Namun Rasul mengatakan wa khalifu fihi al-yahud. Namun apa? Selisilah orang-orang Yahudi. Nah, jangan sama seperti mereka kan gitu. Sumu qablahu, puasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Maka dari sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau yaitu Zadul Ma'ad itu membagi 3 tingkatan ketika kita puasa. Yang pertama yaitu puasa 3 hari. Puasa pada tanggal 9, 10 dan 11 apa? Muharram. Tingkatan yang kedua yaitu puasa pada tanggal 9 dan 10. Berarti puasa 2 hari. Nah, ini kemarin menurut hasil apa? Istilahnya apa? Ijma, istilahnya hasil ru'yah penetapan bulan Muharram oleh Kementerian Agama itu jatuh pada hari Ahad. Nah, jadi nanti tanggal 9 itu hari Senin. Besok Senin tanggal 15 Juli ini tanggal 9 Muharram.
Kemudian hari Selasa tanggal 16 ini tanggal 10 Muharram. Dan di sini kita disunahkan, dianjurkan untuk puasa pada tanggal 9 dan 10. Maka Rasul mengatakan, ya, lain baqaitu ila qabili la asumanna al-yauma tasih, ya. Jika Muharram tahun depan saya masih hidup, saya akan puasa pada tanggal 9-nya. Namun Rasul belum sempat melaksanakan, beliau wafat, ya. Ini. Jadi puasa tanggal 9 dan 10. Dan tingkatan yang ketiga yaitu puasa pada tanggal 10, ya. Yaitu puasa 1 hari pada tanggal 10 Asyura, ya. Yang mana pahalanya yukafiru as-sanata al-madiyah. Barang siapa yang puasa pada tanggal 10 Asyura, maka dosa-dosanya itu akan dihapus oleh Allah 1 tahun yang telah lalu, ya. Inilah keutamaan kita melaksanakan puasa di bulan Muharram. Jadi ini menunjukkan bahwasanya bulan Muharram ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, ya, para nabi-nabi terdahulu itu terjadi pada bulan Muharram. Ya, maka justru di sini kita muliakan. Jadi jangan malah kita itu apa? Antipati, Pak, nggih. Wedi, ya, menjadikan bulan Muharram itu sebagai bulan sial, ya, bahaya dan sebagainya. Maka ini hendaknya kita hindari seperti itu. Keyakinan tatoyur, yaitu apa? Meyakini hari baik, hari jelek, hari sial dan sebagainya, ini kita hindarkan. Kalau kita meyakini seperti ini, jatuh kepada perkara kesirikan. Ya, ini bahaya karena apa? Masalah akidah, keyakinan. Jadi kesirikan. Maka hati-hati, ya. Saya kira ini Bapak-bapak, Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sedikit yang dapat kami sampaikan. Semoga sedikit lagi bermanfaat. Masih ada waktu sekitar 5 menit, ya, sampai jam 8, ya. Ini saya buka untuk sesi tanya jawab pada Bapak Ibu. Apabila ada pertanyaan saya persilahkan, monggo. Ada pertanyaan, monggo. Bapak Ibu bagi wonten pitaketan monggo wonten satu atau dua pertanyaan. Pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu kita disunahkan untuk melakukan takbir. Pertanyaan satu, apa takbir dan tahlil itu, apakah yang ada yang melakukan potongan ayat atau mungkin dua seperti bersama jagat itu, kemudian bagaimana? Pertama, itu kedua, pada hari Tasyrik, isinya setelah tanggal 10 sampai tanggal 13 itu ada yang mengikuti jamaah di beberapa masjid itu, ada yang imam itu ketika sholat itu selesai itu memimpin takbir juga. Nah, itu biasanya Yeah. Jadi pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha itu memang kita disunahkan untuk memperbanyak membaca takbir, ya. Terutama ketika kita pagi hari keluar rumah menuju tempat sholat, sampai ditegakkan sholat, di sini kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir, ya. Kemudian kalau di hari Idul Adha itu lebih banyak lagi, Pak. Idul Fitri kan cuma pada pagi hari itu, Pak, ya. Idul Adha itu pada pagi harinya, ya, ketika kita sholat mau sholat Idul Adha, ini kita juga sama dianjurkan untuk banyak membaca takbir. Sampai kapan? Sampai nanti selesai hari Tasyrik. Jadi tanggal 11, 12, 13 waktu asar ini batas akhir, ya, hari Tasyrik. Maka selama 3 hari tadi, 4 hari, 3 lebih, Pak, ya, 4 hari itu kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca takbir. Nah, jadi tidak hanya malamnya takbiran, tidak, ya, mengadakan takbir, ya. Kalau tidak mampu, ya minimal setelah selesai sholat 5 waktu itu kita takbir, ya.
Ngerti Pak nggih? Berarti itu tidak ada masalah. Ya. Justru memang karena kebiasaan di kita itu jarang hari tasrik kok takbiran tuh Pak nggih. Kalau di Mekah sana, di Arab sana biasa. Tanggal 10, 11, 12, 13 tuh ada mobil itu keliling itu ngadakan takbir itu, ya. Bisa dibuka di YouTube atau mana itu, mereka kadang ngadakan takbir, ya ta? Jamaah haji talbiyah, kita takbir, yang tidak haji takbiran kan gitu. Ya. Cuma kadang di sini kan nggak biasa. Takbirannya gue naik malam, Idul Adha rampung ya wes Pak nggih. Nah, ada sebenarnya apa? Selama hari tasyrik ini kita juga dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Adapun tadi menyelingi takbiran terus diselingi doa-doa, ya, ya maka kita ibadah itu sesuai dengan apa yang diajar Rasulullah SAW, ya. Selama itu ada hadisnya yang merangkan, maka itu tidak ada masalah. Yang jadi pertanyaan, adakah dalil hadis yang merangkan di dalam kita membaca takbir kemudian diselingi doa-doa seperti itu? Nah ini yang jadi masalah, ya. Nah kan di sini perlu ya kita koreksi lagi. Kalau memang tidak ada dalilnya, yang lebih selamat adalah kita tinggalkan. Ngerti Pak nggih? Ini yang lebih selamat. Cukup. Ngerti betul. Nggih. Langsung banget ya. Tutup. Doa ibu kata akan yang dari mereka, doa kita sangat bercakap, ini